الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang senantiasa memberikan pada kita nikmat dan karunia. Sehingga dengan nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk, bisa bermajlis fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Berjumpa kita kembali di kajian rutin kita. InsyaAllah ta'ala, kajian kita pada kali ini, kita akan memulai kitab yang baru. Karena di pertemuan yang terakhir, alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian kita di kitab Ashrun Mujibatun Lin Najah, 10 jalan keselamatan, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kitab yang baru, yang juga dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kitab beliau yang berjudul Kaifa Takunu Miftahan Lil Khair, yang artinya bagaimana engkau bisa menjadi kunci kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Memulai Syekh hafizahullah kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tentu ciri khas kitabnya para ulama, di mana mereka memulai kitabnya dengan bismillah, iktidaan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fi riwayatin fahuwa aqta'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap perkara yang diberikan padanya perhatian yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu terputus. Apa maksud terputus itu? Terputus keberkahannya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apapun yang kita lakukan, perkara yang penting, perkara yang mengerahkan pikiran kita, maka seyogyanya kita mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu salah satu sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, dan apa yang kita lakukan, itu semua mendatangkan berkah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, paling tidak memulai dengan bismillah, iqtidaan bil Quran, meniru Al-Quran, di mana surat pertama dari Al-Quran, surat Al-Fatihah, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya melanjutkan hafizahullah,
Beliau mengatakan, menukilkan di sini memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kitabnya ini Fadilatul Syekh Fidhullah memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau memulai dengan innal hamdalillah iqtidaan bi khutbatin nabi. Ini juga meniru khutbah Nabi, di mana Nabi memulai khutbahnya dengan innal hamdalillah. Alhamdu maknanya adalah pujian. Apa maksud di situ? Itu semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan apa perbedaan pujian kepada makhluk dengan pujian kepada Allah. Kalau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdu ma'allah yakrinu ma'a mahabbati wa ta'zim. Bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala harus disertai rasa cinta dan rasa pengagungan. Itulah memuji Allah yang sesungguhnya. Kenapa ada mahabbat dan ta'zim, ada rasa cinta dan pengagungan? Karena tidak semua yang dipuji itu dibangun di atas cinta dan pengagungan. Ada kadang-kala orang memuji pemimpin ya bukan karena dia cinta, tapi dia karena pengen dapat jabatan. Ya, kalau bahasa orang yang menjilat dan semisalnya, dipuji, ya, layaknya orang hebat segala macamnya. Tapi sebenarnya di hatinya tahu yang dipujinya ini bukan orang yang pantas untuk dipuji. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah harus disertai dengan mahabbah, rasa cinta. Tidak ada paksaan. Dia memuji bukan karena terpaksa. Dia memuji betul-betul dari hatinya paling terdalam, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah penyayang, Allah pemurah, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Berkuasa. Apapun bentuk pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan cinta dari hati yang paling terdalam. Yang kedua, memuji Allah kata para ulama at-ta'zim, yaitu memuji Allah dengan penuh pengagungan. Ya, harus ada di dalam jiwa seorang yang memuji itu betul-betul mengagungkan dan mengakui Allah berhak untuk dipuji. Yang kadang-kala ada orang memuji, dia tahu di hatinya yang dipujinya sebenarnya tidak pantas untuk dipuji. Ya, tidak berhak disebut sebagai orang yang begini dan begitu. Tapi karena faktor-faktor tertentu kadangkala dipuji. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian dengan cinta dan pengagungan. Dan makna lagi dari alhamdulillah itu, ma'asyiral muslimin, itu masuknya semua pujian kepada Allah dalam hal apapun. Fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Allah itu dipuji baik dalam zatnya, dipuji dalam sifatnya, dipuji dalam perbuatannya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bisa jadi dipuji zatnya, tapi tidak dipuji kadang sifatnya. Zatnya bagus, Masya Allah, gagah, ganteng, cantik, kuat. Tapi ketika sifatnya, kelakuannya tidak pantas untuk dipuji. Mungkin sifatnya bagus, tapi fisiknya bisa jadi tidak pantas, tidak disebut
orang yang pantas dipuji secara fisiknya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, memuji fi zatihi, dalam zatnya dipuji. Dialah yang maha kuat, perkasa, dialah yang maha indah, dan dipuji dalam sifatnya, penyayang, pemurah, dan dipuji dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala dialah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang hendaknya kita selalu memuji dan menyebut-nyebut namanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian saya melanjutkan atau memulai pembahasan dari kitabnya dengan muqaddimah ini. Faqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi wa Ibnu Abi Asim fi sunnah wa ghairuhuma min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Maka sungguh telah meriwayatkan Ibnu Majah di dalam sunannya dan Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, dan dari keduanya dan dari selain keduanya dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Inna minan nas nasan mafatiha lil khairi maghaliq lisyarri." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di antara manusia itu ada dua kelompok. Nasan mafatiha lil khair. Kata Nabi, ada sekelompok manusia yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Wa maghaliq lisyarr. Dan ada sebagian manusia yang menjadi penutup dari keburukan. Wa inna minan nas nasan mafatiha lisyarr maghaliq lil khair. Dan manusia yang kedua kelompoknya siapa? Itu manusia yang menjadi kunci keburukan dan penutup kebaikan. Lihatlah di hadis ini, Nabi menyebutkan ada dua tipe manusia. Tipe pertama itu manusia yang menjadi kunci kebaikan, penutup keburukan. Tipe kedua itu manusia yang menjadi kunci keburukan dan penutup kebaikan. Fatuba. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Fatuba liman ja'alahu Allahu miftahal khairi ala yadayhi. Maka bergembiralah, berbahagialah bagi orang yang Allah jadikan dia kunci kebaikan melalui dirinya. Wa wailun liman ja'alahu Allahu miftahash syarri ala yadayhi. Dan celakalah, kata Nabi, bagi orang yang Allah jadikan sebagai kunci keburukan melalui dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ada dua kelompok manusia. Ada manusia, kata Nabi, yang menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan ada manusia kebalikannya, pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Maka berbahagialah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang bisa menjadi pembuka kebaikan itu, dan celakalah orang yang menjadi pembuka keburukan. Wal'iyadzubillah. Kemudian saya melanjutkan, wa hadzal haditsul azim lahu nadha'irun katsiratun fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'akkidu ala ma'nah wa tuqarriru madlulah wa madmunah minha ala sabilil mithal.
Hadis ini kata Syekh Hafizahullah adalah hadis yang sangat agung, yang sangat besar, yang mesti diperhatikan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sudahkah kita menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi pembuka pintu kebaikan, penutup keburukan? Ataukah kita kebalikan, waliyadzubillah, sebagai orang yang membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan? Lahu nadhairun katsira. Hadis ini banyak yang serupa fi sunnatin Nabi SAW, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang menguatkan makna dari hadis ini dan yang menunjukkan yang terkandung dalam hadis ini. Minha ala sabilil mithal, di antara hadis yang serupa, ma kharrajahu at-Tirmidzi rahimahullah fi sunanihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Di antara hadis yang serupa dengan hadis Anas bin Malik tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunahnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, marra an-nabi SAW ala nafarin julus. Suatu ketika, kata Abu Hurairah, Nabi melewati beberapa orang yang sedang duduk. Faqala, maka ketika Nabi melewati orang sedang duduk tersebut, Nabi bertanya, ala unabbi'ukum bi khairikum min syarrikum. Mau nak kalian aku beritahu orang yang terbaik di antara kalian dan dari orang yang terburuk di antara kalian? Mau nak aku beritahu pada kalian siapa orang yang terbaik dan siapa orang yang terburuk? Inilah sunnah Nabi, Di antara bentuk pengajaran Nabi, Nabi memulai menjelaskan ilmu itu dengan apa? Bertanya terlebih dahulu. Ini di antara tariqah fi bayanil ilm, di antara jalan atau cara menjelaskan ilmu, dimulai dengan apa? Bertanya terlebih dahulu. Fasakatal qaum, maka ketika Nabi menanyakan tersebut, mau tak kalian aku beritahukan orang terbaik di antara kalian dari orang yang terburuk? Fasakatal qaum, maka sahabat yang mendengarkan pertanyaan tersebut diam. Diam. Ini sikap bagi orang yang tidak tahu, lebih baik apa? Diam. Fa'adahan Nabi SAW thalathan, maka Nabi SAW mengulang 3 kali pertanyaannya itu. Mau tak kalian aku beritahu orang terbaik di antara kalian dari orang yang terburuk di antara kalian? Faqalu, setelah 3 kali baru mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kami pengen tahu siapa mereka itu. Akhbirna bi khairina min syarrina, tolong beritahukan kami ya Rasulullah, siapa orang terbaik di antara kami dari orang yang terburuk di antara kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihi wasallam, adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya, yang selalu kalau kehadirannya pasti mendatangkan kebaikan. Wa yu'manu syarruhu, orang yang kalau ada dia aman kita dari keburukannya. Wa syarrukum, kebalikan kata Nabi, man la yurja khairuhu, dan orang yang terburuk di antara kalian, yaitu orang yang tidak pernah diharapkan kebaikan. Artinya kalau dia ada, jangan harap apa-apa dari dia, tak akan mendapatkan kebaikan apa-apa kalau ada dia. Wala yu'manu syarruhu, bahkan kata Nabi, orang yang buruk itu yang kalau dia ada, kita tidak aman dari keburukannya. Bisa jadi lisannya tajam, bisa saja perbuatannya kasar. Inilah orang yang terburuk,
yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lihatlah ma'asyiral muslimin, di hadis ini Nabi menggambarkan orang yang terbaik, di mana orang yang ketika berkumpul dengan orang lain, orang yang ada berharap kalau ada dia ni insya-Allah baik kita ni. Kalau ada dia ni tak akan ada ganggu-ganggu. Sudah tak kita menjadi orang seperti itu, yang kehadiran kita orang merasa kalau dia ada insya-Allah dia akan membawa kebaikan, dan kalaupun dia ada dia tidak akan membawa keburukan. Atau waliyadzu billah, ada orang kata Nabi kalau dia ada justru tidak akan mendatangkan kebaikan, justru waliyadzu billah tidak aman orang dari keburukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan, wa nadhiruhu hadisu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu fi sahihain wa ghairihima. Dan yang serupa dengan hadis di atas, hadis tadi, yaitu tentang orang yang baik dan orang yang buruk, yaitu hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dan yang lainnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi SAW berkata, mathalul jalisis salih wa mathalul jalisis su', di mana di hadis ini Nabi SAW merumpamakan teman yang baik dan teman yang buruk seperti orang yang menjual minyak wangi dan seperti orang yang bekerja sebagai pandai besi yang panas, yang bau, sehingga orang yang di dekatnya tentu ikut juga mencium aroma yang tidak baik. Sedangkan orang menjual minyak wangi, orang akan mencium harum meskipun dia tidak membelinya, paling tidak dia juga ikut tercium harum karena berteman dengan orang baik. Syekh tidak melanjutkan hadis ini, dan hadis ini wa huwa haditsun masyhur. Hadis ini hadis yang masyhur, yaitu tentang keutamaan orang yang baik akan mendatangkan kebaikan untuk orang yang sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih kurang 3 hadis yang dinukilkan oleh Syekh hafizahullah taala di awal kitabnya ini, yang semuanya menunjukkan bahawa seorang mukmin, seorang muslim hendaklah berusaha menjadi orang yang mendatangkan kebaikan dan menjadi penutup keburukan, dan jangan menjadi orang yang mendatangkan keburukan dan penutup kebaikan. Syekh Fizullah melanjutkan, inna kulla muslimin harisun ala sa'adati nafsihi wa falahiha wa fawziha fid dunya wal akhirah. Innama yasma'u hadha al hadith al azim, a'ni hadith Anas wa kadhalika ashbahahu min al ahadith ad-dala ala madmunihi. Kata Syekh hafizahullah, bahwasanya setiap muslim yang bagaimana, yang betul punya keinginan yang kuat ala sa'adati nafsihi, untuk mendatangkan kebahagiaan pada dirinya, wa falahiha wa fawziha fid dunya wal akhirah, muslim yang semangat mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Di sini saya menggarisbawahi, ya, muslim yang bagaimana, itu muslim yang punya semangat untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Yang muslim yang pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana muslim yang seperti itu? Indama yasma'u hadzal hadits al-azim, ya, wa kadzalika asbahu min al-hadits ad-dala ala madmunihi, la syakka anna qalbahu yataharrak syauqan wa tam'an. Ketika dia mendengarkan hadis-hadis seperti ini, seperti hadis Anas yang menyebutkan ada orang menjadi pintu kebaikan dan ada orang menjadi pintu keburukan, maka muslim yang semangat ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Syekh, dia tidak diragukan lagi
hatinya pasti akan bergerak dan semangat untuk menjadi orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, setelah kita mendengar hadis-hadis tadi, sudahkah terbuka hati kita? Atau sudahkah kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya menjadi orang yang mendatangkan kebaikan dan menutup keburukan? Atau justru kebalikan, waliyadzubillah, kehadiran kita di keluarga justru kadang merusak. Kehadiran kita di teman, di kawan, justru kadang kita yang merusak. Datang kawan sedang ngumpul, kawan-kawan sedang berbicara tentang bisnis, mungkin tentang agama, datang kita mulai berbicara tentang aib orang. Berarti kita adalah pembuka pintu keburukan. Ada orang yang seperti itu. Ketika ada kawan-kawan yang berkumpul, yang awalnya berbicara tentang kebaikan, tentang hal-hal yang baik, baik itu dunia maupun akhirat, ketika datang justru dia yang menghadirkan pembicaraan yang tadi baik, dia hadirkan pembicaraan yang merupakan hal tercela dan dosa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tanya diri kita, sudahkah kita menjadi pintu kebaikan? Sudahkah kehadiran kita mendatangkan kebaikan di keluarga kita? Sudahkah kita menjadi pembawa kebaikan di masyarakat kita? Justru kebalikannya, waliyadzubillah, kehadiran kita malah merusak anak, merusak istri, merusak keluarga. Keluarga barangkali yang tak pernah kenal riba, datang kita kenalkan pinjam-pinjam riba. Bisa jadi ada orang seperti itu. Dia kawan saudaranya butuh uang, oh pinjamlah sana, ada bunga-bunga dikit. Barangkali orang tak tahu, orang kesulitan ekonomi saudaranya, dia pula yang perkenalkan, coba datang ke dukun situ, coba datang ke orang sana, orang pintar ini, pintar itu. Orang sepertilah adalah orang yang menjadi pintu keburukan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini saya menyebutkan, la syakka anna qalbahu yataharrak syauqan wa tam'an, di mana orang-orang yang hatinya semangat untuk kebaikan dunia dan akhirat, pasti bergerak hatinya, terdorong pengen menjadi orang yang menjadi pintu kebaikan. Pengen ketika dia berada di keluarga, dialah yang membuka kebaikan untuk keluarganya, yang mengarahkan keluarga kepada kebaikan, mengarahkan anak-anaknya untuk solat, mengarahkan keluarganya ke masjid, mengarahkan anak-anak keluarganya mengenal ilmu dan lain sebagainya, yang membawa masyarakatnya untuk lebih agama, mengenal agama, bukan membawa masyarakatnya untuk mengenal hal-hal yang bersifat terlarang di dalam agama, bermusik-musik, bernyanyi-nyanyi, berjoget ria. Jangan sampai kita menjadi pintu itu. Betapa banyak orang ketika pernikahan misalnya walimah, justru dia menjadi pintu untuk orang berjoget-joget, menghadirkan biduan-biduan wanita. Dia yang membiayai, dia yang menjadi kunci dari keburukan itu. Waliyadzubillah, betapa banyak orang seperti ini yang dia menjadi kunci dari keburukan, bukan menjadi penutup dari keburukan itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tanya diri kita, sudahkah kita orang yang berusaha menjadi pintu kebaikan itu? Karena orang yang haris, kata Syekh, yang semangat untuk kebaikan dunia dan akhirat, pasti akan berusaha menjadi pembuka pintu kebaikan, bukan pembuka pintu keburukan. Wa tahtazzu nafsuhu ragbatan fi an yakuna fi min mafatihil khair wa alla yakuna miftahan lisyarr. Bergoncang jiwanya, semangat, kata Syekh, dia pengen sekali menjadi kunci kebaikan dan dia tidak pengen menjadi kunci keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, coba lihat perjalanan hidup kita, lihat satu persatu orang-orang sekitar kita. Siapa di antara mereka yang pernah kenal keburukan melalui kita? Kalau kita bertaubat sekarang, sampaikan kepada dia.
yang jatuh keburukan karena kita. Siapa yang dulu mengenalkan dia akhirnya kenal riba. Siapa dulu yang mengenalkan dia akhirnya datang ke dukun. Siapa dulu yang kita kenalkan barangkali waliyadzubillah mengenal alat musik dan lain sebagainya, mengenal hal-hal yang diharamkan oleh Allah misalnya. Siapa dulu yang pernah kita menjadi pintu keburukan, sekarang kita bertaubat kepada Allah. Jelaskan kepada orang itu kesalahan yang pernah kita lakukan. Jelaskan kepada mereka kita pernah lalai dan pernah mengajak mereka kepada keburukan, waliyadzubillah. Saya dengarkan terlebih dahulu.
azab yang sangat pedih yang Allah siapkan bagi orang yang menjadi pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Wan nafsu indama tatuqu li hadzal amr wa tadma'u fihi la budda min mujahadatiha li tahqiqi asbabihi. Kata Syekh Hafizahullah, jiwa yang bersih ketika dia pengen menjadi orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, la budda min mujahadatiha. Kan tetapi harus diperhatikan, kalau kita pengen menjadi pembuka pintu kebaikan, mesti diperjuangkan. Ditahqiqi asbabihi, berjuang untuk mewujudkan sebab-sebabnya. Wal ityan bi maqasidihi wa ghayatihi hatta yakuna al-abdu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Dia harus berjuang melakukan sebab-sebab, melakukan tujuan agar dia bisa menjadi hamba yang mendatangkan kebaikan dan menutup keburukan, fi'lan wa waqi'an wa amalan wa tatbiqan, baik itu bentuknya perbuatan, demikian juga kenyataan, amalan dan prakteknya. Wal yakfi fi dzalika mujarradut tamanni wa mujarradut tahalli. Kemudian Syekh di bagian akhir dari mukaddimahnya ini beliau mengatakan, kalau kita pengen menjadi orang yang membuka kebaikan atau kunci kebaikan, itu tidak hanya bisa sekedar angan-angan atau sekedar hiasan. Saya pengen jadi orang baik, saya pengen jadi pembuka kebaikan. Nah, itu bukan hanya sekedar kata-kata pemanis lisan, tapi itu harus diperjuangkan. Balla budda, kata Syekh, min fahmin li haqiqatil amri wa qiyamin bihi ala tamami wal kamal. Maka mesti tetapi mesti dia harus memahami hakikat sesungguhnya dan betul-betul tegak dengan sebabnya itu dengan sempurna. Ma'a talabil auni fi dzalik, ma'a talabil auni fi zalik, ya, serta meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu, wal luju'ul kamil fi tahqiqi dzalika ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali yang sempurna kepada Allah dalam mewujudkan sebab-sebab menjadi hamba Allah yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, bukan hamba Allah yang membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan. Kemudian Syekh mengatakan di akhir mukaddimah ini, thumma na'ti ila syuru' fil maqsud ala wa huwa kaifa takunu miftahan lil khair. Ya, kemudian kata Syekh, kita akan mulai pembahasan kita di kitab kita ini, yaitu dengan pertanyaan besar, kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana engkau bisa menjadi kunci pendatang kebaikan. Al-hadithu anis su'al kabir al-azim al-muhim. Pembicaraan tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang besar, pertanyaan yang agung, yang penting. Alladhi nahtaju ilaihi jami'an yakunu fi umurin adidah. Ya, jawaban dari pertanyaan ini itu tentu butuh beberapa perkara, dan beberapa perkara inilah yang akan kita jelaskan di dalam kitab ini, yaitu bagaimana seorang bisa menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. La'allaha tajma' atrafaha wa muhimmatihi wa sa'uriduha murattabatan wahidatan talul ukhra. Ya, semoga apa yang ada di kitab ini terkumpul di dalamnya sebab-sebab hal-hal yang berkaitan dengan semangatnya seorang hamba menjadi pribadi yang menjadi kunci kebaikan. Dan saya akan menyebutkan di sini, kata Syekh, murattabah secara tersusun satu persatu insyaallah taala. Inilah muqaddimah yang beliau sampaikan di awal kitabnya ini. Insyaallah taala, ma'asyiral muslimin, kita akan membaca satu persatu dari isi kitab ini, itu lebih kurang ada 16 perkara yang menjadi atau yang beliau kumpulkan sebab
seseorang bisa menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Mudah-mudahan kita berusaha menjadi orang yang selalu hadir untuk mendatangkan kebaikan, dan jangan sampai kehadiran kita justru mendatangkan keburukan. Waliyadzubillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.